Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Oke, baik teman-teman, di acara Bincang Biologi kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan materi gitu ya, kupas materi biologi kelas 11 berkenaan dengan struktur dan fungsi sel. Nah, kemarin kita bahas mengenai struktur selnya ya, beserta fungsinya. Hari ini kita akan fokuskan kita ulang kembali fungsi selnya. Selanjutnya kita akan bahas ke transfer pasif, aktif, lalu kita simpulkan di video kedua ini ya. Ini adalah video kedua lanjutan dari video pertama yang belum selesai. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kemarin sudah ke struktur sel dan fungsinya. Nah, kita di pertemuan kedua ini kita lanjutkan. Coba ini hanya mengingat saja fungsi dari organel sel yang telah kami bahas di video pertama gitu ya. Kita akan lihat. Yang pertama kita perhatikan fungsi dari tempat menyimpan sel makanan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ayo, ini sama nomor berapa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang ini berarti nomor 11 ya. Ini vakuola. Oke, yang ini menghasilkan suatu enzim untuk melakukan pencernaan makanan. Ayo, apa? Masih ingat? Oke, nomor 9 lisosom ya. Tempat sintesis protein, ayo nomor berapa? Ini latihan saja ya, untuk mengulang saja, mengingat kembali. Oke, nomor 6 ribosom, gampang ya. Terus berperan dalam pembelahan sel. Oke, pembelahan sel nomor 12, sentriol, betul. Mengatur seluruh kegiatan aktivitas sel, nomor 4, betul, inti sel ya. Terus bagian sel yang mengandung pigmen tertentu, kloroplas, oh gampang ini ya. Nomor 10, plastida. Terus ini mengatur keluar masuk zat dari ke dalam sel, dari luar atau ke dalam sel. Oke, kita lihat nomor 2, membran sel, betul ya. Terus melindungi sel, menjaga bentuk sel, ini nomor berapa? Dinding sel, nomor 1. Terus alat pengeluaran atau sekresi protein nomor 7 Re ya. Terus menyokong struktur dalam atau internal sel digunakan untuk mencerna makanan. Oke, nomor 3 yaitu sitoplasma ya, menyokong struktur gitu. Terus respirasi atau pernapasan sel. Betul, nomor 5 mitokondria. Dan yang terakhir menyusun dan menyalurkan zat-zat dalam sel. Oke, nomor 8 badan Golgi ya. Oke, itu dia teman-teman. Betul, 100 untuk kalian. Ini hanya latihan ulang ya. Di pokok bahasan pertama sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Nah, berkenaan dengan pokok bahasan selanjutnya teman-teman, yaitu transport pasif dan transport aktif yang memanfaatkan fungsi dari membran sel. Gitu ya. Oke. Nah, transport zat teman-teman berkenaan dengan fungsi dari membran sel itu kan dia transport zat gitu ya, baik dikeluarkan ataupun dimasukkan. Nah, berkenaan dengan transport zat ini nanti ada dua, ada transport pasif, ada transport aktif. Kita bahas yang pasif dulu ya. Nah, transport pasif ini teman-teman bisa kalian perhatikan bahwa ketika kita berbicara transport pasif, artinya transport tersebut sedang berbicara perpindahan suatu ion, juga boleh molekul ataupun senyawa gitu ya, di mana perpindahannya itu dia tidak memerlukan energi. Jadi pergerakan ion, pergerakan molekul, pergerakan senyawa, dia tidak membutuhkan energi gitu ya. Tentu melalui membran plasma, kan ini kita memanfaatkan membran sel ya, atau membran plasma. Lalu perpindahannya itu dengan cara bagaimana ketika energi tidak dibutuhkan. Nah, transport pasif ini dia memanfaatkan perbedaan konsentrasi di antara kedua zat tersebut. Jadi perbedaan konsentrasi inilah yang dimanfaatkan oleh transport pasif sehingga bisa mentransforkan, menggerakkan ion, menggerakkan molekul, menggerakkan senyawa tanpa bantuan ATP gitu ya. Jadi memanfaatkan perbedaan konsentrasi. Oke, nah seperti apa? Nanti prosesnya itu melibatkan dua reaksi teman-teman. Ada difusi, ada osmosis gitu ya. Nah, difusi sendiri yang ini nanti pergerakannya dia melibatkan suatu perpindahan zat terlarut teman-teman. Ingat-ingat, zat terlarut. Nah, kalau dia berbicaranya larutan. Jadi perpindahannya zat terlarut, bukan pelarut. Ingat-ingat gitu ya.
perpindahan zat terlarut dari mana? Dari konsentrasi larutan yang tinggi yang kita sebut sebagai hipertonis. Lalu dia bergerak ke konsentrasi yang rendah yang kita sebut sebagai hipotonis. Jadi yang bergerak itu adalah zat terlarut dari konsentrasi tinggi bergerak ke zat terlarut yang konsentrasinya rendah. Ingat-ingat ya. Jadi yang bergeraknya zat terlarut, itu kata kuncinya. Sedangkan kalau berbicaranya osmosis kebalikan. Yang berpindah adalah pelarutnya. Dalam hal ini adalah air. Nah, airnya dari mana? Air dari konsentrasi yang tinggi, teman-teman. Jadi konsentrasi air yang tinggi berpindah ke konsentrasi air yang rendah, gitu ya. Atau kalau berbicara zat terlarutnya, dari zat terlarut yang konsentrasinya rendah, gitu ya. Berarti dia konsentrasi zat terlarut yang rendah berarti dia hipotonis kan ya? Atau kadar airnya yang tinggi, gitu ya, bergerak ke zat terlarut yang sedikit atau zat pelarut yang yang si airnya itu sedikit, gitu ya, pelarutnya sedikit, atau disebut di sini kental, atau kental itu hipertonis. Jadi yang bergerak itu kalau mau lebih enak itu teman-teman gini, pergerakan dari konsentrasi air yang tinggi, airnya ya, bergerak ke konsentrasi air yang rendah, gitu. Jadi air yang tinggi pasti dia kalau airnya tinggi pasti dia hipotonis, gitu ya, airnya yang tinggi. Kalau airnya rendah berarti dia hipertonik, gitu ya. Kalau airnya rendah dia hipertonik berarti kadar zat terlarutnya tinggi. Nah, sedangkan kalau airnya tinggi dia hipotonis berarti zat terlarutnya rendah. Gitu kalau mau dibolak-balik, saya ulangi. Difusi, kalau berifusi pergerakannya zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau yang osmosis adalah yang berpindahnya pelarutnya. Pelarut dari konsentrasi tinggi ke pelarut yang berkonsentrasi rendah. Gitu ya. Oke, jadi kalau mau dibalikan lagi, difusi pergerakannya hipertonik bergerak ke hipotonik. Kalau osmosis hipotonik bergerak ke hipertonik. Nanti kita lihatkanlah simulasinya ya, biar tidak kacau konsepnya. Oke, begini teman-teman, coba perhatikan. Transport pasif itu pergerakannya bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa arah pergerakannya itu adalah dari arah pergerakan molekul yang konsentrasi tinggi ke arah molekul berkonsentrasi rendah. Coba lihat. Daerah molekul di sebelah kiri ini dia berkonsentrasi tinggi. Nah, misalkan di sini tinggi gitu ya. Daerah A dia tinggi. Terus di daerah B dia konsentrasinya itu dia molekul konsentrasinya bisa diperhatikan sama kalian di daerah sini itu tidak cukup banyak gitu ya. Seperti halnya di daerah A. Maka pergerakannya itu adalah arah pergerakannya itu dari daerah A bergerak ke daerah B. Jadi konsentrasi yang tinggi di sini, banyak di sini, dia akan bergerak ke daerah yang di sini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat grafikan dari konsentrasi tinggi bergerak ke konsentrasi yang rendah, gitu ya. Berdifusi dia menuruni sesuai gradiennya, begitu ya. Jadi pergerakannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau difusi yang bergerak adalah zat terlarutnya yang tinggi ke rendah. Kalau osmosis zat pelarutnya dari tinggi ke rendah. Sama konsepnya dari tinggi ke rendah, hanya yang bergeraknya berbeda. Gitu ya. Oke, kita akan lihat nih masing-masingnya biar mengerti. Yang pertama ada proses yang disebut sebagai difusi. Kita bahas dulu yang difusi ya. Ini dia teman-teman. Nah, ketika kita lihat difusi bisa diperhatikan sama kalian. Ini contohnya teman-teman prosesnya pergerakan zat terlarut ya. Coba perhatikan. Saya punya molekul air teman-teman yang warna biru gitu ya. Ada molekul air yang berwarna biru. Ini dia. Terus ada molekul yang titik-titik merah. Ini berwarna merah ya. Ini dia berarti zat terlarutnya. Air berarti pelarutnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia teman-teman. Kita akan lihat ketika zat terlarutnya diteteskan pada molekul gitu ya, air pada pelarut, bisa diperhatikan yang warna merahnya. Dia ke gambar nomor 2 mulai bergerak. Lalu keseimbangan terjadi di nomor 3. Ini artinya konsentrasi tinggi zat terlarut ini awalnya ada di sini. Dia akan bergerak kemana? Ke daerah-daerah di mana zat terlarutnya tidak ada. Nah, dia kan tidak ada ini ya. Ini akan menyebar ke sini, akan menyebar ke sini, menyebar ke sini sampai zat terlarut tersebut mencapai keseimbangan menuju daerah-daerah yang
tidak ada zat terlarutnya. Jadi yang bergerak adalah zat terlarutnya, gitu ya. Nah, contoh kalau digambarkan aslinya, ini ada tinta nih, diteteskan. Awalnya seperti ini. Lalu dia menjadi banyak, dia bergerak nih tintanya ke daerah-daerah di mana yang belum ada tintanya. Yang selanjutnya air semuanya dia tercampuri oleh tinta ini sampai menuju keseimbangan. Nah, gitu ya. Jadi yang bergerak adalah bukan airnya, tapi zat terlarut yang ada di air itu. Bergerak, dia ke sela-sela di mana belum ada zat terlarutnya, bergerak sampai menuju keseimbangan. Itu prosesnya difusi. Gitu ya, seperti itu. Difusi begini, yang bergeraknya adalah zat terlarut dari konsentrasi tinggi zat terlarutnya menuju ke daerah yang memang rendah zat terlarutnya sampai dia menuju keseimbangan, terpenuhi oleh zat terlarut itu. Gitu ya, ini difusi, gampang lah difusi ya. Atau contoh lain misalkan ketika teman-teman kentut, misalkan yang paling tinggi konsentrasi kentut itu kan di dekat teman-teman. Dia akan menyebar ke wilayah-wilayah yang tidak ada kentutnya. Sampai teman-teman yang lain itu merasakan di ruangan kelas itu merasakan bahwa ada kentut baunya. Nah, itu difusi juga. Itu ya, yang bergerak adalah kentutnya. Gitu ya. Itu dia difusi juga. Oke, itu dia proses difusi. Yang kedua, kalau osmosis tadi sudah disebutkan bahwa yang bergeraknya itu adalah pelarut. Kalau yang ini airnya. Bisa diperhatikan nih teman-teman. Kalau yang osmosis. Nah, saya punya, coba perhatikan di sini ada higher water, jadi kadar airnya tinggi di sebelah sisi kiri, sedangkan zat terlarutnya ini dia rendah. Sedangkan di sisi sebelah kanan, zat terlarutnya teman-teman bisa diperhatikan sama teman-teman, si airnya dia sedikit, sedangkan zat terlarutnya dia banyak ya. Nah, ini dia dibatasi oleh suatu membran yang disebut sebagai selective permeable membran. Jadi membran yang sifatnya selective permeable. Kalau osmosis harus ada pembatas antara dua zat yang berbeda. Kalau tadi kan di difusi itu antara air dengan tinta tidak ada pembatas ya. Nah, kalau osmosis mesti ada pembatas. Namanya membran selective permeable. Jadi kalau ada kata kunci membran selective permeable itu sedang berbicara osmosis. Membatasi antara dua larutan yang berbeda. Gitu ya. Larutan yang sifatnya hipotonik. Kenapa dia disebut hipotonik? Karena kadar airnya tinggi. Dengan larutan yang sifatnya hipertonik karena kadar airnya dia sedikit. Dibatasi oleh membran selective permeable. Osmosis akan terjadi pergerakan air dari konsentrasi air yang tinggi bergerak ke konsentrasi air yang rendah. Jadi dari sini akan bergerak ke sini. Sebab di sisi kanan airnya sedikit, sedangkan di sisi kiri kandungan airnya banyak. Akibatnya apa? Air akan bergerak ke sisi kanan. Nah, di sini. Menyebabkan air yang ada di sisi kanan sampai dengan air di sisi kiri seimbang. Seimbangnya itu jadi seperti ini, teman-teman. Bukan berarti ini memang tidak sama tinggi, tetapi jaraknya kan berbeda ya. Dengan jarak seperti ini menandakan bahwa air di sisi kanan sama dengan air di sisi kiri. Gitu. Ini sudah seimbang. Yang bergeraknya bukan zat terlarutnya, tapi pelarutnya, airnya yang bergerak melewati membran selective permeable. Gitu ya. Oke, jadi yang bergerak kalau pada peristiwa osmosis itu adalah airnya. Nah, peristiwa osmosis ini teman-teman, pergerakan hipo ke hiper ini teman-teman bisa kita aplikasikan di di suatu sel. Misalkan yang ini. Nah, pada sel tumbuhan ataupun di sel hewan. Jika suatu sel, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan, ada pada larutan isotonis yang tengah ini, isotonis itu berarti pelarut dengan zat terlarut itu kadarnya sama teman-teman, maka sel hewan dan sel tumbuhan dia akan ada pada posisi normal, selnya normal, tidak akan terjadi apa-apa. Sebab air yang masuk sama dengan air yang keluar, gitu ya. Sedangkan jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, ingat hipotonik, kadar pelarutnya tinggi atau kadar zat terlarutnya rendah. Ingat-ingat ya. Oke. Jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka sel hewan itu akan lisis. Air akan banyak masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel meletus, sel pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan memang sama kejadiannya. Air akan banyak masuk ke dalam sel. Dikarenakan sel tumbuhan punya dinding sel
yang sifatnya kaku, maka sel tumbuhan tidak pecah, namun dia mengalami proses yang disebut sebagai turgid. Selnya membengkak, selnya jadi membesar, namun tidak pecah. Sebab air banyak masuk ke situ. Gitu ya. Oke, yang ketiga, ada larutan yang disebut sebagai hipertonis. Jika sel hewan, hipertonis itu ingat berarti zat terlarutnya tinggi atau pelarutnya rendah. Ingat ya. Oke, jika sel hewan masukkan ke dalam zat hipertonis ini, larutan hipertonis ini, maka air dari sel hewan ini akan keluar menuju larutan hipertonis ini. Sebab di luar pekat, air di dalam sel tinggi, maka airnya akan keluar. Nah, kan yang bergerak air, osmosis, gitu ya. Dari dalam sel keluar sel. Akibatnya sel hewan kehilangan banyak air. Nama prosesnya adalah krenasi, mengkerut selnya. Sedangkan pada sel tumbuhan juga sama, dikarenakan dia ada pada larutan yang hipertonis, air dari dalam sel keluar menuju larutan hipertonis itu. Akibatnya sel tumbuhan juga kehilangan banyak air. Nah, apa yang terjadi kalau pada sel tumbuhan? Membran selnya lepas dari dinding sel. Jadi awalnya kan membran sel dengan dinding sel itu rapat gitu ya. Sekarang lepas. Kenapa? Banyak kehilangan air. Akibatnya peristiwa itu disebut sebagai plasmolisis. Jadi lepasnya membran sel dari dinding sel sebagai pertanda bahwa sel tersebut kekurangan air. Mengkerut juga. Gitu ya, nama peristiwanya plasmolisis. Gitu kejadiannya ya. Kalau osmosis kita terapkan di dalam sel. Gitu ya. Oke, baik. Itu kita berbicaranya apa? Transport pasif. Ingat-ingat ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi atau ATP. Sedangkan transport yang kedua ada yang disebut sebagai transport aktif. Nah, kalau transport aktif ini teman-teman kata kuncinya berbeda dengan transport pasif. Bahwa di transport aktif ini sama, dia juga mekanismenya pemindahan molekul atau pemindahan zat gitu ya, zat tertentu tentu melalui membran sel gitu ya. Secara berlawanan gitu ya, arahnya berlawanan. Tetapi teman-teman dia memerlukan energi perpindahannya. Kenapa memerlukan energi perpindahannya? Sebab perpindahan molekul, perpindahan zat gitu ya, dia melawan gradien. Jadi dari gradien yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi, kebalikan yang tadi berarti ya. Nah, ketika pergerakan dari konsentrasi yang rendah menuju ke tinggi, ini perlu bantuan, nggak bisa. Contoh gitu ya, teman-teman punya sumur. Sumur itu kan ada air gitu ya. Misalkan mau ngambil bola di sumur, gitu ya, kan bawah banget, di bawah. Bagaimana bola itu bisa sampai lagi ke permukaan atas? Perlu energi. Apa energinya? Ditimba sama teman-teman pakai alat gitu ya. Nah, begitu. Jadi dikarenakan konsentrasi rendah, mau bergerak ke konsentrasi tinggi memerlukan energi. Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ada 3 contoh yang melibatkan transport aktif. Ada yang disebut sebagai pompa natrium kalium di dalam tubuh kita itu. Ada yang disebut sebagai eksositosis. Ada yang disebut sebagai endositosis. Gitu ya. Nah, contoh yang pertama kita bahas. Pompa natrium kalium. Nah, pompa natrium kalium ini dia teman-teman terjadi kapan? Terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel nih lebih tinggi dibandingkan di luarnya. Sedangkan konsentrasi ion natrium jauh lebih rendah. Nanti yang rendah masuk ke tinggi, yang rendah di luar masuk ke dalam gitu ya. Yang rendah dari dalam keluar gitu. Jadi dari rendah ke tinggi. Itu pompa natrium. Kita akan lihat seperti apa nanti gambarnya ya. Yang kedua, endositosis. Endositosis itu dia masuknya makromolekul teman-teman. Jadi molekul-molekul yang besar masuk endo gitu ya. Masuk ke dalam membran sel gitu ya, melekuk ke dalam membran sel. Dia melalui pelipatan membran tadi gitu ya, yang akan membentuk vesikula. Jadi ada misalkan ketika sel mau mengambil amilum misalkan. Jadi membrannya itu melekuk gitu ya. Awalnya begini kan ya. Nanti melekuk. Nah, nanti membentuk vesikel. Nanti kita lihat lah ya. Jadi memasukkan. Sedangkan yang ketiga ada pengeluaran, kebalikan dari endositosis. Nah, kalau eksositosis ini dia mekanisme transportnya itu dia transfer molekul besar, boleh protein gitu ya.
boleh karbohidrat, misalkan melewati membran kan ya, nanti disekresikan. Jadi untuk dikeluarkan, contohnya adalah pengeluaran molekul yang besar itu, misalkan enzim, glukosa, hormon, protein gitu ya. Awalnya dari dalam, sekarang melekuk gitu ya, dari dikeluarkan untuk dikeluarkan. Jadi kalau endo dimasukkan, melekuk membentuk vesikel untuk dimasukkan. Kalau exo, vesikel dihancurkan untuk dikeluarkan. Gitu ya. Oke lah, lebih jelasnya kita akan lihat. Ketiganya ini dia membutuhkan energi. Oke, lebih jelasnya kita lihat gambarnya aja ya. Oke, baik. Gambar yang pertama mengenai pompa ion. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman, pompa ion. Kita lihat. Ini ada natrium, bisa diperhatikan sama teman-teman. Natrium di luar itu dia konsentrasinya ini dia tinggi gitu ya, natrium itu, sedangkan di dalam rendah. Terus kebalikannya, kalium di luar itu rendah gitu ya, di dalam itu dia, di dalam sel itu dia tinggi. Gitu kan ya. Dari rendah natrium mau bergerak ke natrium yang di luar yang konsentrasinya tinggi, dia nggak bisa gitu ya. Bagaimana caranya? Ini butuh ATP, butuh energi. Sama gitu ya, kalium juga dari konsentrasi rendah bergerak ke konsentrasi tinggi yang ada di dalam, dia juga butuh energi. Jadi energi dibutuhkan untuk pompa ion natrium dan kalium gitu ya di dalam sel. Gitu ceritanya. Gitu ya, ini energi. Jadi dari konsentrasi rendah, natrium bergerak keluar ke konsentrasi tinggi. Kalau kalium dari luar konsentrasinya rendah, bergerak ke konsentrasi tinggi yang menuju ke dalam. Jadi kebalikan. Dua-duanya butuh energi untuk prosesnya. Oke. Yang kedua, endositosis, perlekukan ke arah dalam untuk memasukkan molekul. Seperti ini, teman-teman, endositosis itu ada 3 macam. Ada proses yang disebut sebagai fagositosis. Nah, ini dia. Fagositosis itu berarti proses pemakanan partikel-partikel yang berat gitu, yang besar, solid gitu ya. Ini coba lihat. Ini partikelnya dia mau dimasukkan. Membrannya dia melekuk, membran selnya dia melekuk. Melekuk lalu memasukkan partikelnya, lalu di pseudopodium. Nah, membentuk vesikel nanti ke arah dalam. Nah, ini ya. Ini vesikel yang sudah terbentuk dari hasil fagositosis. Jadi kalau fagositosis untuk memasukkan partikel berat, partikel besar gitu ya. Nah, di fagositosis membentuk vakuola makanan. Nah, gitu ya. Namanya fagositosis. Tapi kalau bukan partikel besar, partikel-partikel yang solid, contohnya air misalkan gitu ya. Kalau air maka pemasukannya itu endositosisnya itu secara pinositosis berupa cairan misalkan gitu ya, bukan partikel. Nah, kalau cairan maka prosesnya pemasukannya berupa pinositosis, nama prosesnya sama, airnya masuk ke dalam membran, lalu membrannya dia melekuk, lalu lekukan membran itu sama, dia membentuk vesikel yang isinya itu dia cairan. Gitu ya, melekuk. Terus ada juga reseptor media endositosis, jadi media berupa jadi reseptor gitu ya, menjadikan reseptor. Nah, ini dia reseptor-reseptornya teman-teman. Lalu reseptor ini dia menangkap molekul-molekul yang akan ditangkap. Setelah itu membran selnya dia melekuk, lalu dia jadi vesikel juga, namun berbeda dari vesikel yang dibentuk. Hanya di sini dia memiliki reseptor yang telah mengikat partikel tertentunya. Gitu ya. Seperti itu. Yang jelas endositosis itu adalah perlekukan. Jadi bisa fagositosis yang dimasukkan adalah partikel yang solid, bisa berupa cairan yang dimasukkan adalah pinositosis. Beda ya? Oke, sip. Itu dia endositosis. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, pengeluaran, yaitu berupa eksositosis. Nah, kalau eksositosis itu begini teman-teman. Dikeluarkan gitu ya. Jadi ini organel yang disebut sebagai aparatus Golgi atau badan Golgi, atau di tumbuhan disebut sebagai diktiosom gitu ya. Dia akan menghasilkan vesikel. Tadi kan ya, dia akan menghasilkan 2 bulatan. Satu bulatan bisa membentuk lisosom, satu bulatan dia bisa membentuk vesikel yang isinya itu bisa protein ataupun apapun yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Contoh misalkan yang ini. Vesikel ini dia lepas dari badan Golgi. Yang di dalamnya ada protein yang akan disekresikan, maka disebut sebagai vesikel sekretori. Gitu ya. Nah, lalu dia akan bergerak menuju ke membran sel, ini ya, bergerak menuju membran sel, lalu bergabung dengan membran sel, lalu melepaskan isinya. Gitu, itu dia eksositosis. Gitu ya, eksositosis seperti itu.
Sama, ini pun mau ditransforkan misalkan suatu protein gitu ya, sama. Nah, dengan sel membran protein sama aja gitu ya, dikeluarkan. Eksositosis intinya adalah pengeluaran suatu protein ataupun zat yang lain yang akan dikeluarkan dari sel gitu ya, menuju ke bagian tertentu yang menginginkannya. Eksositosis gitu. Oke, ini dia proses eksositosisnya. Nah, itu dia berbicaranya transport aktif dan transport pasif. Oke, jadi sudah kita bahas ya. Yang terakhir kita simpulkan di bab yang pertama di kelas 11 ini mengenai struktur dan fungsi sel, bahwa kita bisa simpulkan teman-teman, berbicaranya sel itu nanti kita akan lihat bahwa ada pembeda gitu ya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Waduh, ini kepotong. Coba saya kecilkan aja ya biar kelihatan. Oke, biar kelihatan. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman, bisa diperhatikan bahwa kesimpulannya bahwa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu bisa kita lihat dari faktor yang pertama, bentuk sel ya. Kalau sel hewan itu tidak tetap sebab dia tidak punya dinding sel, sedangkan sel tumbuhan itu dia tetap. Nah, terus dinding sel dikarenakan ada di sel tumbuhan maka bentuknya jadi tetap. Gitu ya. Terus organel lisosom yang fungsinya mencerna zat sisa makanan gitu ya, atau zat asing. Nah, di sel hewan dia ada yang dibentuk oleh badan Golgi ya, sudah dibahas pada video pertama. Nah, sedangkan pada tumbuhan tidak ada. Organel berupa sentriol yang berperan dalam proses pembelahan sel hewan memiliki, sedangkan sel tumbuhan itu tidak ada. Sedangkan organel plastida yang perannya dia mengandung pigmen yang akan digunakan, salah satunya adalah untuk fotosintesis, itu dimiliki sel tumbuhan. Gitu ya, sedangkan sel hewan tidak ada. Gitu ya. Sedangkan fungsi dari membran sel yang kita bahas sebelumnya adalah ada transport zat yang kita sebut sebagai transport pasif dan transport aktif melibatkan membran sel. Gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Itu saja teman-teman yang bisa kita ceritakan di pokok bahasan bab pertama gitu ya, di pokok bahasan bab pertama mengenai struktur dan fungsi sel. 2 video sudah saya selesaikan, mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.